Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara dengan acara dalam Workom telah kita selesaikan dengan lancar. Kita akan sampaikan aturan forum komunikasi triwulan 3 tahun 2024. Pengurus cabang P2K Solo bertempat di meeting room SMK Negeri 4 Surakarta, Jalan Adi Suwipto nomor 40 Surakarta, hari Selasa tanggal 30 Juli tahun 2024. Kemudian acara dengan acara dilalui sesuai dengan konten acara yang disampaikan oleh MC tadi pagi, berjalan dengan lancar walaupun ada sedikit pergeseran waktu di sana sini, tapi intinya sudah dapat dilaksanakan dan sampai saat ini sudah sampai pada acara-acara akhir dari acara forum ini. Yang pertama tentang registrasi pembukaan menyanyikan lagu mas dan pembacaan doa telah disampaikan dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah sambutan dari KPPC P2K Solo yang disampaikan oleh Bapak Yanto Supriyanto, yang intinya beliau menyampaikan kepada KPC, pengurus PC dan kepada tamu pimpinan Taspen Mandiri dari pengamatan KPPC selama kegiatan pekerjaan oleh jajaran pengurus P2K Solo pada triwulan 3 tahun 2024 berjalan dengan baik, tidak ada penyimpangan dan masalah yang berarti, operasional lancar sesuai dengan kalender open, termasuk yang terakhir adalah Baksos triwulan 3 tahun 2024. Kemudian berkaitan dengan munculnya organisasi kegiatan baru PSP Perkumpulan Sejarah Sejawat Kurang Bakti, hari ini perlu kita cermati dan perlu kewaspadaan kita, jangan sampai kita terbujuk untuk masuk atau bersimpati dengan organisasi yang baru ini. Karena pergerakan sampai saat ini sudah mencoba berbeda-beda. Kemudian KPPC berharap pengurus dan anggota P2K Solo untuk tetap kompak bersatu padu dalam segala kegiatan, baik yang sifatnya resmi, sosial maupun hiburan. Kemudian moto P2K Solo oleh beliau dikatakan disingkatkan CIT seperti nama senior kita dahulu, yaitu cerdas, ikhlas, dan bebas. Kemudian selanjutnya sambutan dari Ketua P2K Solo yang disampaikan oleh Bapak Dr. Aminul Ahmadi, yang intinya pada tamu undangan dari Mandiri Taspen, Bapak Bagus, Bapak Kadek Bagus, dan rekan-rekan kepada pengurus harian dan komisaris P2K Solo, beliau memperkenalkan pimpinan Mandiri Taspen kepada peserta, yaitu Bapak Kadek Bagus Umaraya dan para pengurusnya. Kemudian beliau juga memperkenalkan para pengurus dan komisaris P2K kepada pimpinan Mandiri Taspen. Kemudian berikutnya nanti beliau akan menyampaikan tentang sosialisasi PKS antara Jakes dan P2K dalam forum ini ada. Kemudian sosialisasi tentang ADART P2K yang baru. Kemudian juga ada nanti penjelasan isu terkini. Kemudian juga adanya pergeseran pengurus P2K Solo agar lebih optimal dalam menjalankan jalannya organisasi. Kemudian selanjutnya diserahkan SK kepengurusan, yaitu pemberhentian yang hormat Saudara Trihatmanto sebagai Sekretaris 2 P2K Solo dan pengangkatan Saudara Edi Surodanto sebagai Sekretaris P2K Solo. Selanjutnya diserahkan SK pengurus lama dan pengurus baru. Kemudian yang berikutnya adalah sosialisasi Bank Mandiri Taspen oleh Bapak Kadek Bagus Umarayasa, pimpinan Mandiri Taspen Solo Raya, yang intinya sudah diadakan kerjasama antara Bank Mandiri Taspen dan P2K. PT Mandiri Taspen ini sudah berdiri 9 tahun yang lalu. Kemudian saham kepemilikan 50% milik Bank Mandiri, yang 50% oleh saya dari Bali ya Pak. Kemudian
beliau juga menyampaikan tentang Mandiri Taspen ini kepada forum komunikasi dan sosialisasi program-program yang ada di Bank Mandiri Taspen. Beliau mengenalkan 3 program pilar mantap Indonesia, menawarkan kerjasama dengan P2T Solo, pengurus seluruh anggotanya tentang yaitu simpanan berupa tabungan deposito, simpanan si mantap reward atau semat, yang kalau di sini disebutkan hadiah berupa warung dan supermarket ya. Ini mungkin maksudnya kerjasama ya, dengan menabung kita bisa mendapatkan kerjasama berupa warung mantap silver yang bernilai investasi 40 juta, warung mantap gold bernilai 50 juta, supermarket platinum 120 juta, 25 juta, supermarket diamond 250 juta. Kemudian ada deposito yang berjudul Mari Joy Mantap atau disingkat Marjan, dan segala daftarnya ya, itu kan sudah dibagi, silahkan dicermati. Itu tadi presentasi dari Bank Mandiri Taspen. Kemudian selanjutnya disampaikan sosialisasi PKS ya, Telkom dengan P2T tahun 2024 disampaikan oleh Sekretaris P2T Solo Bapak Bupati, yang intinya antara lain PKS terdiri dari 2 pihak, yang pertama adalah Yankes, yang kedua adalah P2T. Kemudian jangka waktu PKS dari tanggal 1 Januari sampai dan tanggal 31 Desember 2025 dan masih setiap bulannya. Kemudian inti dari kerjasama tersebut adalah tentang pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dan mekanisme pembayaran restitusi kesehatan, restitusi kesehatan THP, dan pembayaran kegiatan P2T terkait dengan KJS. Di sini disampaikan ada tabel-tabel tentang biaya bantuan personal kesehatan yang dibagi menjadi 6 klaster prima, klaster super prima, dan klaster A, B, C, D yang terkait dengan KJS kita barangkali nanti di kelompok klaster A, B atau B sebanyak 81 sampai 9 kunjungan, 51 sampai 50 kunjungan. Kemudian mekanisme pembayarannya juga ada berupa tabel tentang diberikan biaya kontribusi ke pengurusan administratif pesertaan. Di sini ada dokumennya kosong, laporan nama formalnya, laporan S1 dan S4 nanti mohon dicermati dan lihat di PKS-nya ya, di sini lamen. Kemudian tentang bantuan senam kesehatan, permohonan pembayaran bantuan senam kesehatan. Kemudian nama formalnya laporan S5, periodenya akhir tahun, lokasi penanggalan Yankes regional Sempak. Kemudian atribut klub ini saya kurang paham, tapi disampaikan disediakan oleh Yankes Telkom. Kemudian di pasal 6 disampaikan bahwa kedua pihak pertama dan pihak kedua akan memberikan pihak pertama akan memberikan kontribusi biaya kepada pihak kedua berkaitan dengan biaya sebagaimana dimaksud tadi yang di atas tadi. Kemudian mekanisme untuk memenuhi kebutuhan pada kegiatan tersebut akan disepakati dengan cara pihak kedua menyampaikan proposal rencana kegiatan anggota untuk masa 1 tahun. Kemudian yang pasal 7 tentang mekanisme pembayarannya, di sini disampaikan pembayaran biaya berdasarkan perjanjian kerjasama ini akan dilaksanakan sebagai berikut. Untuk kegiatan pembayaran jasa verifikasi distribusi, verifikasi santunan dan kematian, perubahan data peserta pensiunan, pengurangan foto dan sebagainya ini. Kemudian untuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab pengurus cabang P2T Solo, biayanya akan ditransfer oleh Yankes Telkom regional pada pengurus P2T secara gila melalui bank dan nomor rekening yang ditunjuk. Ya, kemudian jangka waktunya tadi sudah disampaikan 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian selanjutnya adalah presentasi dari KPC Solo oleh Bapak Kepala Resno Ahmad
tadi disampaikan ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu tentang perubahan ADART tahun 2019 dan tahun 2024. Kemudian hot isu yang ketiga adalah agenda kasus Triwulan 3. Pada poin pertama, perubahan ADART tahun 2019 dan 2024 disampaikan bahwa pada anggaran dasar 14 pasal 29, kemudian anggaran rumah tangganya sekian, kemudian disampaikan ADART tahun 2024 ini perubahan maksudnya ya. Kemudian ada satu bab tambahan yaitu bab 13 tentang ad hoc kode etik pasal 26 keberadaannya hanya di tingkat pusat. Kemudian pasal yang dihapus dalam bab 4 pasal 12 adalah satu, ketua umum pengurus pusat yang telah selesai masa tugasnya tidak dapat dipilih kembali pada periode kepengurusan berikutnya. Kemudian yang kedua, ketua PC yang telah selesai masa tugasnya tidak dapat dipilih kembali kecuali setelah 1 periode masa kepengurusan berikutnya. Ini dihapus kami ini. Pasal ini dihapus, pasal apa sih? Oke, selanjutnya tentang isu orang ini bahkan anggota dulu. Anggota disampaikan oleh Pak Amin bahwa anggota P2 adalah special pasif sebagai anggota biasa P2. Jadi statusnya pasif ya kalau P2 biasa. Kemudian special aktif sebagai anggota luar biasa P2. Jadi di sini mantan direksi Telkom yang bukan direksi Telkom dapat diangkat sebagai anggota kehormatan. Keanggotaan luar biasa P2 dalam bab 3 yang 7 AMT bab 2 yang 4 ini disampaikan kewajibannya mengiur 5.000 per bulan. Kemudian haknya adalah khusus anggota berat dakem namun awil tidak berat. Awil itu nomor ya? Ada kemudian dapat ikut serta dalam kegiatan IPU. Kemudian yang keempat adalah dapat bantuan pengembangan usaha dan santunan sosial berdasarkan kriteria, tidak mempunyai hak ikut musyak. Jadi anggota dasar ini tidak mempunyai hak untuk ikut musyak. Kemudian sampaikan pada pasal 5 yaitu visi P2. Visi P2 adalah menjadi anggota pensiunan Telkom yang kokoh, bermanfaat dan bermartabat guna mewujudkan kehidupan anggota yang sejahtera lahir batin melalui semangat persaudaraan, kebersamaan dan saling peduli. Kemudian visi P2 mengupayakan memberikan manfaat pensiun dan manfaat lain serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kelayakan tempat tinggal anggota sesuai ketentuan yang berlaku bagi anggota yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, mempererat silaturahim melalui kegiatan iman, takwa, budaya dan olahraga atau bersikap ibu. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan cabang melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk memperluas wawasan dan keterampilan anggota. Yang kedua, membantu upaya pembentukan dan pembinaan usaha perorangan atau kelompok anggota melalui pola kemitraan dan dukungan non finansial atau finansial bila memungkinkan. Kemudian yang kedua tentang hot isu. Di sini sampaikan oleh kami bahwa data ulang semester 2 tahun 2024 untuk autentifikasi mandiri tanggal 18 Juli sampai 31 Agustus tahun 2024. Untuk data mandiri non mandiri nanti dilaksanakan 1 September sampai 15 Desember tahun 2024. Kemudian pengesahan pendirian perkumpulan sejawat warna putih telekomunikasi SP tadi. Jadi disampaikan bahwa anggota P2 dilarang terafiliasi dengan anggota sejenis dengan P2 itu dalam ART 2024 bab 2 tentang keanggotaan pasal 6. Saksinya keluar dari P2. Kemudian tidak perlu disebutkan keberadaannya jika kita jangan terpengaruh karena organisasi yang diakui Telkom hanya P2. Kemudian hot isu yang berikutnya tentang healing 3 pegawai yang Kapolres Bandung akan diselenggarakan nanti Selasa sampai hari Kamis tanggal 8 sampai sore hemat
1.425.000 kapasitas untuk bis yang kapasitasnya 44 seat, 1.450.000 untuk kapasitas 42 seat, 100.675.000 untuk kapasitas 32 seat. Objek wisatanya Lamping Lake, Floating Market, Teater, Hotel 88 alun-alun. Moda pembayarannya bisa cash, bisa juga ditawarkan kerjasama dengan Kopenda dengan sistem angsuran. Kemudian tentang pengomuliran data PMP pelaku UMKM dan PMP prasejahtera. Jadi semua PMP yang mempunyai usaha UMKM bisa dimasukkan. PMP dengan MP bulanan di bawah 1,5 juta. Kemudian paling lambat nanti tanggal 30 2024 hari ini. Data yang sudah masuk Komisariat Solo Utara, Solo Barat, Solo Selatan, Karanganyar dan Sragen. Monggo komisariat yang lain nanti segera menyusul ya. Kemudian bakti sosial, terakhir bakti sosial ini dilaksanakan triwulan 3 tahun 2024 dilaksanakan tanggal 29 sampai 31 Juli. Tapi realnya sudah selesai semua ya hari ini. Ini jumlahnya ada 100 paket, kemudian ada tambahan dari operator Bapak Haji Mansur 60 paket, sehingga kita semuanya 210 paket ya, 210 paket sudah didistribusikan ke komisariat Solo Barat, Solo Timur, Utara, Selatan, Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo. Ya. Jadi itu informasi dari KPC ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah sosialisasi tentang Kopenda yang disampaikan oleh Bapak Dr. Anies Haji Suryono MM, dilanjutkan dengan penyerahan SK Ketua. Intinya beliau menyampaikan tentang program yang baru dilaksanakan Kopenda hari ini, yaitu pencairan pencairan kita mati. Dengan programnya diinformasikan bahwa jumlah peminjam ada 16 orang, 8 orang tinggal ahli warisnya ya. Jadi dari 16 orang itu 8 orang tinggal ahli waris. Betul Pak? Nilainya sebanyak 225.164.000. Kemudian tindak lanjutnya yaitu melibatkan pengurus, pengawas dan simpatisan ya. Simpatisan itu kemudian dibagi ke 3 grup dengan melakukan kunjungan ke betul-betul. Kemudian disampaikan juga tentang suka dukanya penagihan ini dengan berbagai macam ceritanya. Kemudian hasilnya alhamdulillah pada bulan Juli tahun 2024 sudah tertagih 807.000 ya. Dan itu real maksudnya, artinya sudah beruntung ya. Iya, alhamdulillah. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan notulen pokok kita pada hari ini. Selanjutnya waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Pak Edi, baik Bapak dan Ibu sekalian. Dengan demikian selesai sudah acara Porkom Triwulan 3